Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan terus melanjutkan pembacaan kebenaran firman Tuhan dari kitab Ulangan, pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai yang ke-22. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya, membukanya bersama-sama dengan saya, dan mari kita baca. Kita akan mulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka, aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka, aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene Yaakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eliezer, anaknya, menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgod, dan dari Gudgod ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjukkan suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu, suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah, berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Ayat yang ke-12, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir.
engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini dari firman Tuhan yang kita baca, kita dapat mempelajari banyak hal dan banyak alasan yang baik untuk hidup benar di dalam Tuhan. Namun hari ini saya mengajak kita semua belajar bahwa ada satu alasan yang penting yang perlu kita pelajari dari pasal yang 10 ayat yang pertama sampai yang ke-22 hari ini dalam kitab Ulangan. Bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan yang baru bagi kita semua. Dari teks yang kita baca hari ini, tidak setiap kali setelah kegagalan yang fatal ada kesempatan yang baru. Tetapi bagi Israel, Tuhan masih memberikan kesempatan. Setelah kedua loh batu dihancurkan dalam peristiwa lembu tuangan, Tuhan meminta Musa kembali membuat 2 loh batu yang serupa dan dari sebuah kayu untuk menyimpannya. Dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan baru. Ketika saya dan saudara sering kali gagal hidup menurut rencana Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti dan Tuhan tidak pernah putus asa. Ketika saya dan saudara sering kali gagal, tidak ada kata titik atau cukup dari Tuhan. Ingat, Tuhan terus memberi kesempatan. Tujuannya, mengapa Tuhan terus bersabar untuk semua kegagalan saya dan saudara? Tujuannya hanya satu, agar di antara kita semua tidak ada yang binasa dan memperoleh hidup kekal bersama Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau hari ini kita masih bergumul dan masih tetap jatuh di dalam dosa yang sama, ingatlah ini dengan baik. Bangun dan bertobatlah dari semua dosa yang sudah kita lakukan. Datang kepada Tuhan Yesus. Akuilah segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dan ingat baik-baik, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui renungan hari ini bahwa di setiap banyak kegagalan kami, Engkau masih terus bersabar. Engkau masih terus menunggu kami kapan kami kembali. Dan Engkau terus memberi kesempatan bagi hidup kami, supaya hidup kami tidak binasa dan memperoleh hidup kekal bersama dengan. Ajar kami Tuhan untuk terus memiliki komitmen yang kuat di dalam setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan kami tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan iman dan langkah kaki kita dalam mengiringi Tuhan. Tetap teruslah berdoa, teruslah bersyukur, dan tetap teruslah percaya.